Para pemirsa, sekarang kita membahas pola bilangan dari konfigurasi objek. Pola bilangan dari konfigurasi objek ini dimulai dari bilangan asli. Dan di sini bermula dari benda-benda dalam kehidupan nyata. Untuk lebih detail, kita ikuti ilustrasi pola bilangan. Perhatikanlah ilustrasi pada pola bilangan berikut. David Amsalin, Anda sedang bermain apa? Tanya Joram. Main jeruk lemon tuh. Aku susun beginian saja. Jawab David Amsalem. David Amsalem menunjuk beberapa kelompok jeruk lemon yang sudah disusun. Seperti ini susunan jeruk yang sudah dibuat oleh David Amsalem. Wow, sangat rapi dan amat menarik. Celetuk Yoram terpikat mainan. Boleh aku ikut? Boleh aku ikut? Pinta Yoram. Bolehlah, dengan riang gembira kita bersama. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga sudah tersusun. Sekarang giliranmu menyusun kelompok keempat. Pinta David Amsal. Coba lihatlah susunan kelompok keempat buatanku ini. Pinta Yoram. Yoram menunjuk jeruk lemon yang baru disusun. Seperti ini susunannya yang sudah dibuat oleh Yoram. Para pemirsa, demikianlah percakapan singkat antara David Amsalem dan Yoram. Dapatkah Anda menyusun jeruk lemon pada kelompok berikutnya? Pemirsa, hal tersebut merupakan pembahasan pola bilangan yang tentunya dimulai dari objek-objek sederhana yang ada di sekitar Anda. Penentuan pola bilangan dari konfigurasi objek. Yang A, berdasarkan susunan jeruk lemon ya, yang dipakai mainan oleh David Amsalem dan Yoram. Penentuan pola bilangan dari konfigurasi objek. A, berdasarkan susunan jeruk lemon dari David Amsalem dan Yoram. Gambar pertama, ini gambar pertama. Kelompok pertama sebanyak 1 jeruk lemon berada di urutan pertama. Dapat ditulis 1 ini, 1 jeruk ini 1, sama dengan 1 ditambah 0. Pada gambar yang kedua ini, kelompok kedua sebanyak 3 jeruk lemon berada pada urutan kedua. Nah, ini jeruk pada urutan yang kedua ya, kelompok kedua ini. Dapat ditulis sebanyak berapa? 1, 2, 3. Dapat ditulis 3. 3 sama dengan 2 ditambah 1. Gambar yang ketiga, ini pemirsa gambar yang ketiga. Kelompok ketiga sebanyak 6 jeruk lemon berada di urutan ke berapa pemirsa? Tentunya urutan yang ketiga. Dapat ditulis, ini sebanyak 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sama dengan, kita uraikan, 3 ditambah 2 ditambah 1. Gambar keempat. Pemirsa, inilah gambar keempat. Kelompok keempat sebanyak 10 jeruk lemon berada di urutan keempat. Dapat ditulis 10 diuraikan 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Ini sebanyak 10 ya pemirsa. Ini gambar yang keempat ini. Perhatikan pola bilangan dari gambar tersebut sebagai berikut. Nah, sekarang
Dari objek-objek yang nyata ini, kita tuliskan di sini. Banyaknya ya, tiap kelompok ini kelompok pertama di urutan pertama, nah, sebanyak 1. Kemudian kelompok yang kedua di urutan kedua sebanyak 3. Kelompok yang ketiga di urutan ketiga sebanyak 6 jeruk lemon. Kelompok yang keempat berada di urutan keempat sebanyak 10 jeruk lemon. Kelompok yang kelima berada di urutan yang kelima sebanyak berapa pemirsa? 15 jeruk lemon. Begitu seterusnya. Dan seterusnya ya, pemirsa bisa meneruskan sendiri, bisa main di rumah dengan asik, gembira seperti David Amsallin dan Yoram. Nah, bisa diatur secara baik ya. Kemudian pemirsa, 1 kita uraikan menjadi 1 ditambah 0. 3 diuraikan menjadi 2 ditambah 1. 6 diuraikan menjadi 3 ditambah 2 ditambah 1. 10 diuraikan menjadi 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. 15 diuraikan 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Begitu seterusnya. Perhatikan uraian ini dari suku yang pertama. Perhatikan para pemirsa, dari urutan yang pertama ini sampai ke sini ada bilangan yang tetap, yaitu yang sama. 1 di setiap kelompok ini sama 1 1 1 sama ya. Nah, ada yang berubah. Yang berubah, perhatikan baik-baik. Ketika di urutan pertama ini 1. Di urutan kedua, nah ini 2. Di urutan yang ketiga, ini 3. Di urutan yang keempat, ini 4. Di urutan yang kelima, ini 5. Nah, urutan ke-1 ditulis U1. Nah, ini 1. Urutan yang kedua ditulis U kedua. Nah, ini perubahannya mengikuti nama urutannya pemirsa. Kemudian urutan yang ketiga U3. Nah, ini 3 dimulai dari 3. Tambah 2 tambah 1. Menurun secara berurutan. Kemudian urutan yang keempat U4, ini 4 dimulai dari 4. 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 menurun. Urutan kelima 5 dimulai dari 5. Ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 1. Bagaimana dengan urutan ke-6? Tentunya dimulai dengan 6, tambah 5, tambah 4, dan seterusnya. Pemirsa bisa menuliskan sendiri ya. Nah, untuk urutan yang ke-n, pemirsa bisa menggunakan rumusan ini. UN sama dengan N per 2 dikali N plus 1 dalam kurung ya ini ya. Atau boleh dibaca setengah kali N dikali dalam kurung N plus 1. Pola bilangan sebagai berikut kita tuliskan, ulang, 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya dikenal pola bilangan segitiga. Berikutnya para pemirsa masih membahas penentuan pola bilangan dari konfigurasi objek. Sekarang kita mencoba menentukan nama pola bilangan berdasarkan gambar berikut. Gambarnya sudah berubah ya, gambar kelereng ini ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok 4. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan keempat. Gambar pertama kita uraikan. Gambar pertama, ini kelompok pertama sebanyak 1 kelereng berada di urutan pertama. Dapat ditulis 1 sama dengan, ini sebanyak 1 sama dengan 2 dikurangi 1. Nah ini dari sini ya. Ditulis ulang, digambar ulang. Gambar kedua ini dari sini, ulang di sini. Gambar kedua, ini kelompok kedua sebanyak 3 kelereng berada di urutan kedua. Dapat ditulis ini sebanyak 3 sama dengan 4 dikurangi 1. Ini uraiannya, diuraikan ya. Berikutnya pada gambar yang ketiga. Nah, ini pada gambar ketiga ini pemirsa. Kelompok ketiga sebanyak 5 kelereng. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelereng. Ini berada di urutan yang ketiga. Dapat ditulis 5 sama dengan, ini diuraikan, 6 dikurang 1. Berikutnya gambar yang keempat. Kelompok
keempat sebanyak 7 kelereng berada pada urutan yang keempat. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditulis, dapat ditulis ya, 7. Kemudian 7 ini diuraikan menjadi 8 dikurangi 1. Perhatikan pola bilangan dari gambar tersebut sebagai berikut. 1, perhatikan baik-baik pemirsa, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan seterusnya kita bisa nulis titik-titik ini untuk menyingkat ya pemirsa. Berikutnya, sekarang 1 diuraikan menjadi 2 dikurangi 1. 3 diuraikan menjadi 4 dikurang 1. 5 diuraikan menjadi 6 dikurang 1. 7 diuraikan menjadi 8 dikurangi 1. Titik-titik tetap ditulis ulang. Berikutnya lagi, 2 ini berasal dari, diuraikan menjadi, saya ulangi, 2 ini, 2 dikurang 1 yang 2-nya saja, ini diuraikan menjadi 2 dikali 1. Kurang satunya ditulis ulang, ini ya, kurang satunya ditulis ulang. Berikutnya yang ini, 4 saja yang diuraikan, 4 sama dengan 2 kali 2. Berikutnya, 6-nya diuraikan 2 kali 3. Berikutnya lagi, 8 diuraikan 2 kali 4. Titik-titik ditulis ulang. Para pemirsa, ini adalah suku pertama, urutan kedua, U2, urutan ketiga, U3, urutan keempat, U4. Kita perhatikan pola bilangan di urutan pertama. Di sini ada 2, ada 1. Kemudian di urutan kedua ada 2, ada 2, ada 1. Ada kurang 1. Maksud saya di sini ada 2, ada 1, ada kurang 1. Di sini ada 2, ada 2, dikurang 1. Siapa yang tetap? Yang tetap ada ini 2. 2. Kemudian kurang 1, kurang 1 ini tetap. Berikutnya pada urutan ketiga apakah masih tetap? Oh iya masih. 2 masih tetap. Kurang 1 juga masih tetap. Pada urutan yang keempat, 2 masih. Tetap ya ditulis. Di sini kurang 1 juga tetap. Yang berubah siapa? Nah, ini di urutan pertama itu ini 1. Urutan kedua, 2 mengikutinya, mengikuti namanya. Urutan ketiga, indeks ini sama dengan ini. Urutan keempat, ini yang 4 indeks, ya ini sebagai pengalih. Jadi yang ada di indeks-indeks ini merupakan pengalih pada setiap urutan. Begitu pula nanti ketika kita urutan yang kelima, tentu 5-nya sebagai pengalih. Pengalihnya siapa? 2. 2 kali 5 dikurang 1. Begitu kan? Kalau pada urutan ketiga, berarti 3. 3 dikali berapa? Kali 2, kurang 1. Dengan demikian, penamaannya untuk urutan yang ke N, tentu N dikali 2 dikurang 1, sehingga bisa dituliskan 2N min 1. Urutan U ke N sama dengan 2 kali N dikurang 1. Pola bilangan sebagai berikut 1, 3, 5, 7, dan seterusnya dikenal pola bilangan ganjil. Para pemirsa, kita menginjak ke penentuan nama pola bilangan. Yang pertama, dalam kurung pertama, pola bilangan mempunyai nama. Beberapa pola bilangan yang istimewa mempunyai nama. Nama-nama pola bilangan yang istimewa tersebut antara lain pola bilangan persegi atau kuadrat, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan Fibonacci, dan lain-lain. Dalam kurung A, perhatikan pola bilangan sebagai berikut. 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Ketika Anda menemukan pola bilangan sebagai berikut, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya, pola bilangan tersebut dikenal pola bilangan segitiga. Dalam kurung B, perhatikan pola bilangan sebagai berikut, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Kita tulis ulang, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. 1 diuraikan menjadi 1 kali 1. 4 diuraikan menjadi 2 kali 2. 9 diuraikan menjadi 3 kali 3. 16 diuraikan menjadi 4 kali 4. Ini dan seterusnya pemirsa kita wakili dengan titik-titik ya, diwakili titik-titik saja ya. Ini.
1 kali 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat. 3 kali 3 sama dengan 3 kuadrat. 4 kali 4 sama dengan 4 kuadrat. Para pemirsa perhatikan, ini suku pertama. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, urutan pertama, suku pertama, indeksnya 1, ini 1. Urutan kedua, ini indeksnya 2, ini menjadi 2 dipangkatkan. Urutan ketiga, nah indeksnya dipangkatkan, 2 dikuadratkan. Urutan keempat, ini 4, indeksnya dikuadratkan. Perhatikan baik-baik. Ketika kita menuju urutan pertama, tentu pertama dikuadratkan. Ketika kita menuju urutan kedua, 2-nya dikuadratkan. Ketika kita menuju urutan ketiga, 3-nya dikuadratkan. Ketika kita menuju urutan keempat, 4-nya dikuadratkan. Bagaimana kalau untuk menuju urutan kelima, ya tentu 5 dikuadratkan ke 6, ya 6 kuadrat. Kalau ke n, ya n kuadrat. Nah, mudah kan para pemirsa? Haha, hebat sekali ya. Ketika Anda menemukan pola bilangan sebagai berikut 1, 4, 9, 16, dan seterusnya, pola bilangan tersebut dikenal pola bilangan kuadrat atau bilangan persegi. Para pemirsa, sekarang kita menginjak ke poin yang dalam kurung C. Ya, ini masih penentuan nama pola bilangan. Perhatikan pola bilangan sebagai berikut. 1, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Saya ulang lagi, 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya ya. Saya ulangi lagi supaya tidak keliru. Poin C dalam kurung, perhatikan pada bilangan sebagai berikut. 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. 2 diuraikan menjadi 2 kali 1. 6 diuraikan menjadi 3 kali 2. 12 diuraikan menjadi 4 kali 3. 20 diuraikan menjadi 5 kali 4. 30 diuraikan menjadi 6 kali 5. Berikutnya lagi, 2-nya diuraikan di dalam kurung 1 tambah 1. Kali 1 ditulis ulang dari sini. 3 diuraikan menjadi 2 ditambah 1. Kali 2-nya ditulis ulang. Ini. 4 diuraikan menjadi 3 tambah 1. Kali 2-nya berasal dari sini. Ini tulis ulang ya. Kali 3-nya maksud saya, kali 3-nya ditulis ulang dari sini ya. Kemudian 5 diuraikan menjadi 4 kali 4 tambah 1. 5 diuraikan menjadi 4 tambah 1 dalam kurung ini. Kali 4 ini berasal dari ini ditulis ulang. 6-nya diuraikan menjadi 5 tambah 1. Kali 5 ditulis ulang ini. Dan seterusnya pemirsa. Ini kita beri nama urutan pertama ya. Ini pertama, ini urutan kedua, ini urutan ketiga, ini urutan keempat, ini urutan kelima. Perhatikan baik-baik, urutan pertama 1. Di sini ada 1, 1 semua belum nampak. Nah, sekarang urutan kedua, di sini ada 2, 2, 1, 2. Berubah kan? Yang ini berubah menjadi 2, yang ini berubah menjadi 2. Ya, pengalinya berubah. Terus yang di depan ini yang ditambah berubah. Kalau 3, ini berubah menjadi 3. Pengalinya berubah menjadi 3. 4-nya berubah. Ya 4. Ini 4. Ini 5. Suku kelima 5. Ini 5. Dan seterusnya. Para pemirsa, dengan menggunakan aturan urutan ke N sama dengan N ditambah 1 di dalam kurung kali N. Perhatikan baik-baik. Ini ketika urutannya ke 6 berarti 6 ditambah 1 kali 6. Urutan kelima berarti 5 tambah 1 dalam kurung kali 5. Urutan ke-7 berarti 7 ditambah 1 kali 7. Urutan ke N berarti N tambah 1 kali N. Begitu pemirsa cara menentukan nama pola bilangan ya. Ketika Anda menemukan pola bilangan sebagai berikut 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya, maka pola bilangan tersebut dikenal pola bilangan persegi panjang. Masih dalam penentuan nama pola bilangan. Perhatikan berikut ini disajikan beberapa jenis bilangan ya.
Maksud saya, berikut ini disajikan beberapa pola bilangan. Saya ulangi lagi supaya tidak keliru bicaranya. Berikut ini disajikan beberapa pola bilangan yang memiliki nama-nama. Ya. Jadi, sekarang kita menyajikan jenis-jenis pola bilangan. Ya. Yang pertama, pola bilangan persegi. Seperti ini pemirsa, pola bilangan persegi. Berikutnya lagi, pola bilangan persegi panjang. Nah, ini. Berikutnya lagi, pola bilangan segitiga. Ini pemirsa. Nah, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Berikutnya lagi, pola bilangan Fibonacci. Nah, berikutnya lagi, pola bilangan genap. Nah, ini pemirsa sangat familiar dengan ini ya. Tentunya anak-anak juga sangat familiar dengan ini ya. Mulai 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Pola bilangan ganjil juga begitu ya. Mulainya berapa ya? Mulainya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Para pemirsa, ini semua didapatkan dari objek-objek yang nyata ya. Kemudian dibawa ke bilangan asli ya. Sehingga di sini kita tidak menemukan bilangan negatif karena dasar dari pola ini adalah objek-objek yang nyata dari kehidupan sehari-hari. Namun demikian untuk pembahasan lebih lanjut dan pengembangan matematika itu sendiri dan penerapan matematika, pola bilangan ini nanti dikembangkan kepada bilangan yang negatif. Ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan para ilmuwan matematika itu mengembangkan hal yang dasar menjadi yang tingkat tinggi. Nah, itu perlu diingat para pemirsa. Namun para pemirsa harus mengerti pola bilangan yang dasar ya. Itu jangan sampai tidak tahu ya. Itu pondasinya. Ya. Jangan sampai rubuh pondasinya ya. Tahu yang tinggi lebih tinggi, yang dasar tidak tahu. Wah, itu malah kacau itu ya. Bisa rubuh pondasinya. Begitulah para pemirsa tentang penentuan pola bilangan. Nah, sekarang kita melihat pola bilangan tanpa nama. Beberapa pola bilangan tidak mempunyai nama. Di antaranya sebagai berikut. Ini pemirsa yang tidak memiliki nama ya. Saya besarkan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pola bilangan tersebut didapat dengan cara sebagai berikut. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini, 2 ini ditulis ulang. Kemudian 2 ini ditulis ulang. Ini. Nah, ini 2. Bilangan ini ditulis ulang di bawahnya. Ini juga begitu ditulis ulang di bawahnya. Ini. Kemudian yang ini ditulis ulang di bawahnya. Nah, dengan menulis seperti ini kita bisa mendapatkan dua lajur. Ini lajur kiri, ini lajur yang kanan. Itu pemirsa. Perhatikan untuk yang lajur kiri, semakin ke bawah, nah ini semakin besar. Nah, penambahannya berapa? Ternyata penambahannya tetap yaitu 2. Ya, ini. Jadi untuk mendapatkan bilangan berikutnya ini, pemirsa harus menambahkan 2 dengan bilangan sebelumnya yang terdekat. Begitu pula untuk yang lajur kanan ini, boleh juga disebut kolom sebelah kanan ini. Yang ini kolom sebelah kiri, boleh terserah pemirsa menyebutnya apa, yang penting mudah untuk memahaminya. Yang sebelah kanan ini, semakin ke bawah juga semakin besar. Penambahannya tetap yaitu 2. Caranya untuk mendapatkan bilangan berikutnya, yaitu tambahkan 2 pada bilangan sebelumnya yang terdekat. Dengan demikian, pemirsa bisa dengan mudah menentukan bilangan berikutnya ya dengan cara menambahkan 2 kepada bilangan sebelumnya yang terdekat. Itu pemirsa. Nah, sekarang kita melihat ini juga yang tidak memiliki nama ya.
Ada yang perlu saya tanyakan kepada pemirsa ya. Nah, untuk bilangan berikutnya berapa? Kalau begitu, yang ini, sebelum saya lanjutkan yang ini, ya tentu saja kita harus menambahkan 2, pemirsa ya. 8 tambah 2, 10 di sini. Sehingga ini 9, 10. Di bawahnya berapa? Ya ini ditambah 2, 11. 10-nya tambah 12. Sehingga 11, 12. Seperti itu. Berarti ini 11, 12. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita melihat pola bilangan yang tidak memiliki nama ya. Pola bilangan tanpa nama ini. Ini. Untuk mendapatkan bilangan berikutnya, pemirsa harus mengalihkan 3 dengan bilangan sebelumnya. 1 kali 3 sama dengan ini. 3. Untuk mendapatkan bilangan 9 harus mengalihkan 3 dengan bilangan sebelumnya yang terdekat ini. 3. 9. Untuk mendapatkan bilangan 27, pemirsa harus mengalihkan 3 dengan bilangan sebelumnya yang terdekat yaitu 9. 3 kali 9. Begitu seterusnya. Nah, bilangan ini, pola bilangan ini tidak memiliki nama. Sekarang permainan bilangan. Permainan bilangan ini lebih mengasyikkan buat anak-anak di tingkat dasar. Ya, para pemirsa, ya kita juga bisa ini rileks ya dengan permainan bilangan ini yang paling dasar dan ya paling sederhana sekali ya ini. Ini poin A. Permainan ini hanya menyediakan bilangan 1, 3, dan 4. Nah, dibuat tabel seperti ini ya. Ini sudah disediakan permainannya. Nah, pemirsa diminta untuk mengisi nih kolom-kolom yang kosong ini ya. Nah, tentu dibutuhkan aturan dalam permainan itu ya supaya tidak ngawur ya, supaya ada standar kebenaran yang dipakai dalam permainan itu ya. Ini istilah 3 tempat yang kosong dengan bilangan yang disediakan dengan syarat diagonal utama diisi oleh bilangan yang sama. Yang ini diagonal utama ya. Jadi yang diberi warna ini namanya diagonal utama ya pemirsa. Ini harus sama ya bilangannya ya. Syaratnya itu harus sama ya bilangannya, tidak boleh berbeda. Nah, itu pemirsa harus mengisi bilangan ini ya. Penyelesaiannya, nah ini buat anak-anak di tingkat dasar sangat meriah sekali, ini sangat menyenangkan ya. Nah, apalagi diberi warna seperti ini. Perhatikan, nah ini jawabannya ya. Nah, yang diagonal utamanya diisi 3, 3, 3. Kemudian yang searah dengan diagonal utama itu ini, ya, yang diwarnai ini ya, kuning ini diisi 4, 4 sama. Ya, ini juga begitu yang ini ya, yang berwarna merah ini diisi 1, 1. Ya, dengan demikian para pemirsa akan melihat keindahan susunan bilangan di dalam ya boleh sebutlah ini tabel atau kotak terserah ya. Ini kalau ke kanan jumlahnya 8, ke bawah jumlahnya 8, ke bawah jumlahnya ke 8, ke samping diagonal samping juga jumlahnya 8. Ya. Ke sini diagonal ini. Nah, ini yang agak berbeda. Nah, jumlahnya sudah bukan lagi 8 tapi 12. Nah, ini. Begitu permainannya, para pemirsa bisa dikembangkan lagi ya. Nah, sekarang permainan berikutnya adalah yang poin B ya dalam kurung ini. Permainan ini hanya menyediakan bilangan asli mulai 1 sampai 20. Nah, ini sudah dibuat ya tabel-tabelnya. Para pemirsa diminta untuk mencari beberapa bilangan. Nah, aturannya dibaca ini. Carilah urutan bilangan asli yang tidak hanya dimulai dari 1. Berarti bilangan aslinya tidak harus dimulai dari 1 ya. Tidak harus dimulai 1. Saya ulangi lagi. Carilah urutan bilangan asli yang tidak harus dimulai dari 1. Urutan bilangan asli dari ujung ke ujung bisa didapatkan dengan cara melihat secara mendatar. Boleh secara tegak, boleh juga secara miring ya. Jadi mendatar itu maksudnya ini. Ini. Nah, ini mendatar. Nah, misalnya ini pada
pada baris 1, 2, 3, 4. Misalnya baris keempat. Nah, ini yang mendatar. Yang tegak atau menurun, nah ini ke sini. Yang ini menurun, nah ini. Nah, dari kolom 1, 2, 3 misalnya ini ya, ini tegak menurun. Ya, ini. Ini maksudnya. Nah, ini kolom 3. Ini yang kolom 2. Nah, menurun. Yang miring bagaimana? Nah, ini. Nah, ini miring. Nah, ini. Nah, ini yang miring. Itu ya. Ini miring. Nah, ini miring. Dari ujung ke ujung. Ya, misalnya dari ujung ini ke ujung sini. Nah, ujungnya sini ke ujung sini. Itu miring. Dari ujung sini ke ujung sini. Nah, ini tegak menurun. Ya. Dari ujung sini ke ujung sini. Nah, ini tegak menurun ke bawah. Dari ujung sini ke ujung sini. Nah, ini mendatar. Itu aturannya. Penyelesaiannya, perhatikan baris keempat kolom pertama. Nah, ini lihatlah dengan arah miring ke kanan bawah didapatkan urutan bilangan asli mulai 3 sampai 7. 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikan baris ke-6 kolom pertama. Baris ke-6 kolom pertama. Lihatlah dengan arah mendatar ke kanan didapatkan urutan bilangan asli mulai 3 sampai 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perhatikan baris pertama kolom ke-9. Baris pertama kolom ke-9. Dengan arah tegak ke bawah didapatkan urutan bilangan asli mulai 6 sampai 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini tabelnya ya pemirsa. Ini yang ke bawah. Menurun. Ini yang mendatar ya ke kanan. Ini yang miring ke kanan bawah. Ini. Seperti inilah para pemirsa yang bisa saya sajikan untuk pembelajaran pada pertemuan ini.